Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas mengenai HTML Elements. Di sini HTML Elements dikatakan bahwasannya dia adalah yang dimulai dari tag dan diakhiri dengan tag. Dan bisa dilihat contoh dari penerapan elemen sendiri, elemen yang seperti ini dari awal tag sampai akhir tag, dan ini disebut dengan elemen. Ini juga contoh dari elemen, satu baris dimulai dari tag dan diakhiri dengan tag. Oke, bisa kita lihat ya, di sini dijelaskan start tag, element content, end tag. Nah, ini untuk contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pembahasannya masih sama seperti pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, pengenalan mengenai elemen, di mana kita mengetahui bahwasanya elemen sendiri itu selalu dimulai dengan tag dan diakhiri dengan tag. Nah, kemudian apakah seperti ini dapat dikatakan sebagai elemen tanpa ada tutup dari tag awal atau tidak ada tag akhirnya? Jadi untuk yang seperti ini tidak dapat dikatakan dengan elemen, karena elemen memiliki awal dan ada akhir. Nah, kemudian apakah misalkan kita menulis seperti ini akan terjadi error? Kita bisa lihat saja hasilnya. Tunggu. Dan kita bisa lihat hasil dari penggunaan tag paragraf itu tidak ada masalah ketika dijalankan. Kita bisa lihat pada bagian ini, itu disebabkan karena memang untuk tag paragraf sendiri ini tidak termasuk bagian yang sensitif, sehingga kita menggunakan awalnya saja juga sudah tidak ada masalah. Nah, di beberapa tag ada yang bersifat sensitif, dimana ketika kita buka tag tersebut kita juga harus menutupnya. Nah, kita kembali lagi dan kita coba lihat. Sini juga dikatakan ya, pada W3 School sendiri mengatakan never rely on this, it might produce unexpected result and or errors if you forget the end tag. Nah, kemudian di sini ada empty HTML elements. BR adalah empty element without a closing tag. Jadi setiap tag yang tanpa menggunakan penutup dia sudah dapat bekerja, itu disebut dengan empty element. Jadi memang ada beberapa tag yang menjadi bagian dari empty element. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari penerapan sebuah elemen yang di dalamnya terdapat juga empty element. Kita coba lihat. Nah, tag BR sendiri digunakan untuk pindah baris. Nah, seperti ini kita bisa lihat, padahal ini untuk codingnya itu satu baris ya, tapi setelah dijalankan itu menjadi dua baris seperti ini. Itu dikarenakan di bagian
This is ada tag BR yang kemudian memisahkan menjadi baris baru tulisan paragraph with a line break atau yang ada di belakang tulisan ini. Jadi misalkan kita mau yang ada di bawahnya itu bukan paragraph ada di atas, tapi yang di bawahnya itu adalah with. Kita bisa pindahkan tulisan BR ini ke bagian ini karena kita mau dia ada di depan with. Nah, bisa seperti ini. Dan coba kita jalankan dan lihat hasilnya. Nah, menjadi seperti ini. Jadi BR bisa kita lihat dia sangat membantu saat kita menulis konten yang panjang dan harus memindahkan atau memisahkan pada baris yang lainnya. Oke, kita cek lagi untuk pembahasan selanjutnya. Di sini dikatakan HTML bukan case yang sensitif. Jadi memang dia ada beberapa tag yang ketika kita gunakan di awal dan tidak ditutup di akhir itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian untuk penulisan besar kecil pada tag seperti ini dituliskan P untuk paragraf dan ini P juga, tapi yang satu P besar dan satu P kecil. Dan ini tidak ada masalah, tapi disarankan gunakan huruf kecil karena secara umum penulisan tag pada HTML adalah huruf kecil. Nah, saya rasa itu saja yang dapat kita bahas untuk pertemuan hari ini mengenai HTML Elements. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.